babak semifinal. Karena kalah selesai. Kalah selesai. Ini single elimination Betul. teman-teman, jangan lupakan. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, bahwa kita harus menerima fakta bahwa Tidak akan ada ya. tidak akan ada sejarah dari MWI lagi di mana grand finalis itu akan diisi oleh kedua tim dari Indonesia. Betul, Karena mereka akan bertemu di bracketnya semifinal. bracketnya sama gitu loh, tidak berseberangan teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti adalah perwakilan kita tetap. Ya, yang penting kita bisa jadi defending champion lah. Betul, Oke. betul. Kita akan kembali melihat kepada gamenya di mana ada perubahan yang dibawa oleh Zino Lilis di mana KO yang kita tahu dia sebagai XP laner bergerak ke arah Rom dan XP lane-nya diisi oleh satu nama baru yaitu Daisy. Oke, ada perubahan pemain ya, ataupun ada perubahan role sekaligus juga. Pasti mereka juga udah melakukan latihan banyak lah dengan perubahan yang cukup ekstrim seperti ini. Tidak mungkin lah mereka tahu-tahu hadir. Kita baru bahagia seperti ini. Atau ya ini sebenarnya jati diri mereka. Ya, Rahasia-rahasia yang mungkin sekarang udah nggak bisa disimpan lagi ya karena wajib dikeluarin. single elimination itu Pak yang menjadi apa ya dibilang Udah ancaman. single elimination lawannya juara bertahan, sulit. Mau tidak mau harus dikeluarkan semua, tapi Ramichi mencoba tadi sedikit peruntungannya ya, namun masih gagal dan juga mereka semua masih berfokus untuk berada di area tengah. Yes, dan tadi Retribution juga terdengar dikeluarkan. Tapi kalau ngelihat head to head antara kedua belah gold laner ya bisa dibilang ya Taro punya kekuatan lebih sih. Dan kita tahu Taro ini dari kemarin dia spam Cloud kan. Dan sekarang Cloudnya diambil nih di tangan dari Chell. Ini dilanjut lagi, tapi Daisy ya biasalah ngeliat dari jauh dulu ya. XP laner santai dulu awal-awal. Turtle juga bentar lagi bakal nongol, Chell-nya sekarang berpindah tempat ke area atas. Wah, ini bagus nih. Bisa kegocek nih harusnya, tapi Taro sudah hadir pula untuk bisa mengamankan ke arah satu wave ini pada berbeda. Fumi Eko harus mundur, satu flicker dikeluarkan dan Fumi Eko sepertinya gagal untuk bisa mendapatkan level 4 dan juga ada orange buff yang dicuri kali ini. Yes, dan biasanya kalau kita ngelihat adanya, Oke. Turtle diambil oleh Vivian. Yang biasa kita ngelihat Guinevere itu di Rom, Angela di mid ya. Sekarang bertukar. Sekarang bertukar. Iya, biasanya kan kalau Angela kan mid lane, Betul. Guinevere-nya roamer. Apalagi Sekarang ini, enggak. ini Vival masih nahannya nih, belum dikeluarin dia assassin-nya nih. Sabar. Belum. Belum, Kayaknya tadi ngelihat dari lebih aman aja dulu kali ya. Lebih buat nanti ngambil ke arah objektif. Dan Taro jadi bakal dipukul mundur dulu dan kelihatan. Sebenarnya kalau ngelihat dari head to headnya di atas kertas Roger tuh menang loh di atas Cloud. Iya, tapi apalah daya ya. Tapi tergantung dari masing-masing pilot lagi bagaimana cara pokingnya, bagaimana cara penempatan dari positioning itemnya juga, itemnya lagi. Dirinya. Dari skillnya juga, dari posisi dianya juga. Dan sekarang di area tengah Cini ditembaklah, sudah ada satu nightmare spawn yang sudah langsung dikeluarkan dan juga ada follow up damage yang langsung dikeluarkan pula oleh Link. Tapi sejauh ini Cininya masih bertahan dengan ada Angela yang masuk dalam tubuhnya dan mereka mencoba untuk bisa membalas. Ramichi menjadi korban pertama yang berada di tengah. First blood untuk Team Vitality. Yes, dan wow, satu backupan yang dilakukan oleh Vivian. Ini menjadi poros banget sih. Dia dapetin turtle, dia dapetin backupan yang bagus banget. Dan akhirnya ini membuat dari Team Vitality, mereka benar-benar berhasil untuk bisa mengontrol juga bagaimana early game-nya. Taro dibikin kali ini harus mundur dulu nih karena Cini udah mulai hadir. Oke, Taro. Lekan Porsche yang udah langsung dikeluarkan dan Vivian lah targetnya tadi, tapi masih ada Papa on the string. Sudah ada efek stun immobilize yang sudah dikeluarkan, terdiam dia sesaat. Yap, tapi nggak bisa di follow up lebih jauh lagi juga ya karena memang masih terlalu dalam di dalam outer top bottom turretnya juga. Dan bergerak Fumi Eko masih ya sibuk clear juga dari segi itemization. Sebenarnya masih belum ada yang selesai sejauh ini, tapi Sky Piercers doang nih dan juga Corrosion yang terlihat dari kedua belah god laner. Ya langsung Sky ya. Langsung taruh. Tapi kalau Sky Piercers dari awal dia nggak dapetin point kill agak lumayan sayang sih. Ya tapi ya mungkin harapan dari tiap player ya pasti akan mendapatkan point kill. Ini kayak kalau dari cowok itu Benny Kitty ya. Benny Kitty Rogernya emang selalu Sky Piercer juga di awal-awal, tapi sekarang Vival dan juga Vivian. Concern utamanya udah tahu langsung nih. Mereka langsung berfokus, tapi Fumi Eko mencoba untuk bisa menghalau siapapun. Hati-hati ada Wild Child dan juga Ramichi. Gagal bisa mendapatkan ke arah satu turtle tersebut, tapi Vival ada di bagian belakang dengan fire stack yang dimiliki. Dan juga Lassie Sanditi dikeluarkan mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah kau. Tapi kaunya pun masih bisa berhasil kabur dengan satu flicker yang dia miliki. Pertempuran yang terjadi di area tengah. Malahan ada 3 player dari tim Vitality yang hilang kali ini dan masih berlanjut. Oke. Bahkan ternyata 3 pemain hilang dari tim Vitality membuat mereka harus mundur
dulu hadirnya Taro. Ini dia upaya dari Scary Pacers yang dibuat jadi item pertama. Join the fight dan akhirnya bisa mendapatkan 2 poin kill. Yap, dan Taro sekarang sudah punya 20 stack. Berarti kalau ditambah sekarang nggak ada 14, udah 6%, udah lumayan loh ini. Udah 6% tambahan nih untuk efek letalnya. Ini oke lah, objektif didapetin sama Team Vitality, tapi ternyata fight-nya Zinoleelis berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan dan ya membayarkan lah atas kerugian yang mereka alami. Tapi kalau ngeliat dari segi itemization juga ya, langsung Fumieko bergerak ke arah Radiant Armor. Dia fokus banget pasti untuk bisa mengantisipasi nantinya damage dari Sa. Yang kita tahu ini hero-hero yang terbilang cukup range dekat. Wedge, terlihatlah sudah 2 player menjadi korban dan juga plastik cuaca begitu baik. Tapi masih sempat mengeluarkan ke arah satu Nightmare spawnnya. Hilanglah sudah momentum yang dibangun tadi oleh tim Vitality. Alright, ini dia combo kakak beradik ya, Chell dan Chini. Yang tadi hampir aja bisa dapetin 2 poin kill juga, tapi ternyata dibalikan keadaannya. Nightmare spawn yang tepat waktu dari Sa membuat dirinya pun selamat. Tapi masalahnya emang gak ada Purify juga kan dari Zinoleelis nih untuk bisa menghindari nantinya serangan dari Chini. Hampir loh, belum ada damage yang instan banget sih Chell tadi awalnya ini ya. Masih Ya Cloud seperti biasa awal-awal. Wah, the box body dulu. Oke, tapi ngeri sih dari Zinoleelis juga, mereka cukup cepat ya responsifnya, terlihat juga di mana tadi ada pertukaran laning juga cepet banget bergerak dari taruhnya ke atas. Tapi lagi-lagi Team Vitality mereka punya keunggulan untuk bisa mengontrol objektif. Yap, oke. Kau, Daisy, Ramichi bersama-sama ada penalty zone dikeluarkan, mengagetkan. Kali ini mereka gagal untuk bisa mendapatkan karakter turtle tersebut. Dapatkan untuk kali ini terlihat ada Last Insanity yang sudah dikeluarkan pula. Rivalnya masih berjuang untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda, tapi masih dikejar pula oleh Daisy. Daisy pantang menyerah, Daisy terus mengejar hingga membuat rivalnya pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Violet Requiem tadi langsung dikeluarkan pula, mengakibatkan ada balasan yang tercipta. Alright. Vival menghilang, Daisy menghilang, tapi Turtle bisa didapetin sama Zinoleelis. Ini membuat mereka akan semakin bisa mengejar ketertinggalan yang mereka alami di early game tadi. Dan ternyata serangan demi serangan kejut yang diberikan oleh Zinoleelis ini cukup mengagetkan sehingga dari tim Vitality masih belum siap sepertinya. Waduh. Ngilu Nih rada-rada boleh-boleh juga nih serangan-serangannya nih. Daisy mainnya pantang menyerah banget ini mah. Nah ini STC replaynya kita lihat ya. Dia dapetin ini kan, wild charge dulu Bagus ternyata. banget Dan juga penalty zone. Nah ini dikejar lagi kan, Vivalnya di backup. Tapi masalahnya juga udah gak ada Viraga Armor kan, agak berat jadinya. Walaupun memang Daisy-nya hilang, tapi tukernya sama Jungler. Dan dapetin Turtle juga, jadi Zinoleelis dapetin keuntungan yang cukup banyak. Dan ini dia, mungkin adalah rahasianya. Nah, hati-hati nih, wild chance bisa kemana-mana, tapi bagus banget again and again. Spatial Migration tadi langsung dikeluarkan, dan kaunya belum mengeluarkan karat satu. Wild chance masih ditahan. 3 player ini terus bersama-sama dan mereka masih mencoba. Oke, dan ternyata dia adalah senjata rahasia dari Zinoleelis ya. Karena nggak mungkin mereka coba-coba untuk ada di knockout stage ya, single elimination. Dan ternyata Kao lah yang menjadi sosok initiator. Dan Daisy juga targetingnya luar biasa. Ini kalau sama Daisy boleh-boleh berdua ya tadi layernya ya. Ini harus berhati-hati, harus emang diwaspadain juga. Tapi sekarang Vival sudah mulai hadir. Ada sebuah lompatan yang langsung tercipta, Spatial Migration. Tapi di tempat yang lain ada pergerakan dari Chell yang untungnya masih bisa kabur dengan satu Purify dan juga BMI. Yap, dan juga ketenangan dari Vivian ya, yang memang tidak terburu-buru untuk buka ke arah hardguard-nya. Mengetahui dari Chell-nya juga masih selamat. Dan Lord sudah muncul, turret masih belum ada yang hancur juga nih. Mereka ketat banget. Mereka sama-sama saling mengejar. Mereka juga sama-sama bisa fokus untuk bisa... Oh, inisiasi. Dan ini dia harusnya berhati-hati mereka karena sekarang ada sebuah lompatan lagi yang udah langsung tercipta. Koni karena beberapa player ini waktunya sama menjadi korban, tapi Taro masih sempat untuk bisa kabur ke depan yang lain. Dan juga Daisy langsung dikejar, langsung dibakar. Bertemu lagi dengan 3 player miliki oleh tim Vitality. Waktunya untuk bye-bye. Oke. 2 pemain hilang dari Zinoleelis dan lihat bagaimana pergerakan dari Fumieko mendelay pergerakan dari Ramichi dan bahkan memaksa Retribution dibuka. Dan bahkan Fumieko walaupun di 1v1 situation ini tidak bisa ditumbangkan secara mudah. Itu dia nge-delay waktu banget nih biar Ramichi-nya nggak ikut fight di arah atas tadi. Galak pisan, digangguin kayak begitu. Retri-nya udah digunain, mereka ada interval waktu sekitar 17 detik untuk bisa memanfaatkan Lord ini. Mereka amankan, mereka ambil karena tidak ada point retribution di sebelah. Zinoleelis tidak bisa mendekat, sulit. Yap, dan ini dia waktunya Chell.
time to shine. Terlihat damage-nya udah mulai cukup ya untuk bisa nge-backup apa yang bisa dilakukan sama Cini sebagai initiator. Tapi nampaknya Zenolilis pun tidak ingin mengalami kerugian lebih lagi. Mereka menutup hal tersebut dengan adanya split ke arah atas dari Ramichi dan juga Taro. Tapi Lord yang sekarang sudah langsung spawn di Rato Plate. Ini dari tadi juga ya, untuk Cini nih loh, bagus banget spatial mitigation nih. Iya, dan Lompatannya on follow-up-nya point. udah cukup Iya. sekarang. Plus dia pintar cari momen, karena tadi yang kena beberapa kali kan kau. Kita tahu kau ada satu Wolf Nature-nya yang bisa membuat dia immune gitu. Tapi ditunggu habis-habisan, ditunggu setunggu-tunggunya membuat kayak ya udah groknya juga bakal ikut lompat juga jadinya. Oke. Dan kelihatan banget ya ternyata memang Cini bikinnya item defense. Jadi bener-bener ini Chell bakal jadi hyper carry sih. Itemnya defense loh, dia bikin anti kiras, bikin radiant armor juga. Jadi biarkanlah Chell-nya aman. Yap. Ini di tengah lagi ada 1, 2, 3, 4, 5 player berkumpul again and again. Spatial migration, bahkan tadi ada Fire Strike yang mencoba untuk bisa menarik ke arah 2 player. Tapi Ramichi sudah punya endless battle. Oke, dan Ramichi juga dapetin kesempatan buat langsung clear ke arah top lane ya dari Lordnya juga yang tadi jalan. Tapi purple buff yang dicuri nih dari tim Vitality membuat dari Ramichi akan semakin dalam keadaan yang cukup sulit. Cini? Yap. Di tempat yang lain kita lihat apa yang akan terjadi karena kaunya sempat untuk bisa mengeluarkan ke arah satu wild charge tapi tidak bisa kabur karena di tempat yang lain. Walaupun wild charge tadi sudah keluar, di tempat yang lain ada Lycan Pounce juga tidak bisa membuat ataupun menahan agar satu inner turret-nya dihilangkan. Tapi ya Pak, ini ngelihat dari tim Vitality mereka membawa Chell sebagai ya damage dealer tumpuan lah ya. Ya. Tapi masalahnya ini dibikin galau. Kayak Chell harus hadir di dalam satu buah team fight. Dan Chell juga yang harus memang dikirimkan nantinya untuk bisa split push. Ya. Dan kelihatan tadi Ramichi memanfaatkan hal tersebut untuk bisa dapetin objektif di arah top lane. Tapi kalau mobilitas yang cukup tinggi juga mungkin Cini juga masih bisa menghalau sedikit demi sedikit lah ya. Tapi setidaknya mengganggu aja nih dari linknya. Kita lihat akan seperti apa nanti metodenya mereka. Tapi masalahnya Cini juga diperlukan buat inisiasi kan. Jadi serba salah nih. Setidaknya harus ada yang nanggulangin split push power dari Ramichi. Resiko melawan link dari awal yang pasti mereka udah tahu lah gitu. Iya, dan kita akan lihat bagaimana improvisasi pasti dari tim Vitality ya. Karena Zenolilis ini udah mulai nemuin jawabannya. Ya udah biarin aja. Karena pasti Chell-nya ikut fight, dia cari celah kosong yang lain. Jadi lane-lane jauh nih udah mulai harus dikontrol. Whip, lompat lagi, kena satu player tapi mereka tidak mau karena targetnya ternyata Daisy. Terlalu jauh juga sebenarnya dari segi damagernya. Gak mau yang terlalu komit karena memang kenanya cuma satu orang doang dan harus save ke arah resource-nya untuk menuju ke arah Lord juga. Sabar banget, berantem lagi tapi Cini. Enggak. Lagi kan lompat kena lagi. Aimingnya luar biasa ya. Oke, tapi memang tahan-tahan dulu nih untuk nantinya Villa Requiem. Saat ada Lord yang sudah muncul kali ini tapi harus hati-hati nih karena ada Kao yang punya wild charge. Oke, Fumeko mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong tadi siapapun yang mencoba untuk bisa mendekat ke dalam garis pertahanan mereka. Kau melihat dari kejauhan, Roger masih sempat untuk farming. Ini point kill sama, gold cuma beda 2000 aja. Tapi yang membedakan Time Fatality berhasil untuk dapetin beberapa turret yang dimiliki oleh Zenolilis. Dan sekarang Kau akan mencari informasi Lord HP-nya tinggal berapa. Karena dengan inisiasi tersebut, ini bakal bisa menjadi kesempatan Zenolilis nge-steal ke arah Lordnya. Yep. Tadi udah terlihat ya ada 2 layer serangan yang diawalin oleh Kau lalu penalty zone lagi dan lagi sekarang terlihat 2 player tersebut loh yang mendekat ke area dari Lordnya. Mereka bisa saja melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Ada Chell yang melihat dari kejauhan, ada Vival yang mundur juga 5000 poin HP lagi di dalam tubuh dari Lord dan Lordnya berhasil diamankan oleh tim Vitality dan ini dia serangan yang berhasil langsung dilakukan oleh Vitality. Ramichi pun langsung down di mana untuk Daisy yang mau kabur ke arah mana dan Daisy menjadi korban pula bahkan Luxa. Apa yang akan dia lakukan karena tidak bisa 4 player dari Zenolilis harus meringis. Yes, jadi itu dia Taro yang menyisakan dirinya sendirian. Satu wave beserta Lord akan dikawal di arah tengah base. Turret sudah mulai hancur dan sekarang base-nya terbuka dengan cukup lebar. Yap, dan harusnya game pertama menjadi milik tim Vitality. Dan tim Vitality berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin di game yang